Lanjut ngonten bolo. Selamat malam buat pasukan kita gitu. Selamat beraktivitas. Pukul menunjukkan jam 9 malam lebih. Belum ada jam 10. Jadi jam segini jam semangat-semangatnya mencari inspirasi bolo. Jangan lupa yang sering nonton Mas Dika, sering-sering dibagikan video Mas Dika, dibuat story WA itu terutama bolo. Jadi biar teman-teman yang lain juga mungkin pas nonton pas butuh informasi itu gitu ya. Jadi dibantulah dibagikan ya. Itu kan ada tanda panahnya toh ke sana, nah itu diklik atau disalin terus dibikin story ya buat teman-teman pasukan kita gitu. Video ini kita bikin nggak ada request, cuma Mas Dika mau ngasih informasi penting lah, bahwa embun itu tidak harus dilakukan pada pagi hari, melainkan pukul jam 6 sore sampai jam 7 itu juga sangat penting dan sangat bermanfaat buat perkembangan burung kita bolo. Apalagi yang gejala banyak banget PRS seperti serak, seperti macet, seperti birahi dan sebagainya. Kita bahas pengembunan pada malam hari pukul jam 6 sampai jam 6 sampai jam itu. Wah, aku sampai belepotan ngomong. Ya, simak baik-baik dan mudah-mudahan bermanfaat bro. Jangan lupa subscribe dulu. Biasanya embun jam 6 sampai jam 7 itu sebenarnya kalau penyebutan embun ya juga kurang tepat ya. Kalau embun itu tetap pagi hari penyebutan paling tepat ya. Cuma ini istilahnya Mas Dika saja. Itu biar gampang penyebutnya kita itu. Jadi nanti kalau ada komen ke depan kalau video ini meledak, wah embun kok jam 6 malam, embun opo embun itu. Udah Mas Dika jelasin ya. Itu kosakata kita aja biar gampang menyebutnya bolo. Jadi gini, apakah itu nanti berdampak pada burung kita yang sakit? Ya enggak, justru malah tambah kondisinya tambah bagus. Itu menurutku ketika garap manuk sing ada gejala berbagai macam. Misalkan satu, ada burung ini durasinya nggak utuh, jadi setiap tak bawa ke gantangan burung itu dia pembawaannya putus, mandeknya macet urung enak itu. Jadi lagunya sih patah-patah gitu loh. Kadang enak, kadang enggak. Sisi pertama enak, sisi kedua enggak enak. Bukan stabilnya dia ya, tapi melainkan pembawaannya dia memang yang ngotot atau memang belum tuntas lagunya dan sebagainya ya. Itu penting sekali buat teman-teman melakukan hal ini, yaitu pengembunan pada jam 6 jam 7 atau jam 6 sampai jam 7, jangan lebih jam 9 malam. Itu bukan embun bolo, sakit itu. Makanya tadi di depan tak jelasin, simak karena waktunya ini sangat berpengaruh gitu ya. Nah itu dilakukan nggak harus tiap hari. Ketika burung kita baru lagunya nggak tuntas lah di gantangan, atau dia masih putus-putus itu, terus masih ngotot banget, itu kalau Mas Dika hal seperti itu paling lakuin 3 hari sekali bolo. 3 hari sekali, dan itu dia sendiri, tidak barengan. Kalau kita membun pagi itu boleh barengan, tapi kalau malam usahakan sendiri. Kenapa sendiri? Biar dia merasakan apa sensasinya kembali ke nol alam bolo. Malam gue coba wis tak praktek nosek pirang kali gitu ya, katakanlah 3 minggu dalam kurun waktu 3 hari sekali. Berapa kali itu? 6 lah, 5 ya, 5 kali. Itu nanti perubahannya seperti apa teman-teman nilai. Itu untuk yang durasinya putus-putus atau putus lagu nggak tuntas. Tuh nanti apakah sudah balik terus lakukan itu Mas, sah-sah saja. Mau dilakukan diteruskan boleh, nggak dilakukan ya nggak boleh, nggak apa-apa, nggak ada patokan bolo. Terus untuk birahi ya, ini yang sering banget ditanyakan. Nah kalau ini beda sama yang putus-putus. Kalau yang putus-putus tadi 3 hari sekali, kalau yang ini setiap hari nggak apa-apa. Dan yang ini itu di track, usahakan. Tapi kalau yang lain terpaksa sudah ketemu setnya Mas Dika hanya satu, yo nggak apa-apa. Cuma bedanya lagi kalau yang birahi ditambahin semprotnya. Di video sebelumnya kan kita udah bahas toh cara perawatan burung OB itu dari 4142. Nah terus Mas Dika gali terus biar teman-teman juga nggak pernah lupa, biar nggak pernah oh iya jadwalnya, nah gitu. Jadi
kalau yang durasi putus tadi tanpa semprot dan 3 hari sekali, melainkan untuk yang birahi dia dibantu semprot setelah kita embun jam 6 sampai jam 7. Sebelum dikerodong usahakan disemprot embun dulu 10 sampai 15 kali, dibuat nyaman seperti kita nyemprot pada waktu musim-musimnya dulu lakbet bolo, spray itu loh, seret 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 ya, modelnya seperti itu. Nggak usah basah kuyup, dan itu nggak usah dianginkan lagi, langsung kerodong nggak apa-apa. Nah nanti apa enggak bilang enggak, kecuali mandikan kita itu kayak ketika kita mandi sampo burung kenari itu, kena kutuan itu, buah sampo, nah itu bisa mati bolo, bisa kena napas dan sebagainya, pilek. Ini kan cuma nyaman, jadi agak jauhan. Istilah itu digawe adem lah kuncinya nih kono ya. Tadi untuk burung yang durasi putus-putus atau belum tuntas. Terus yang kedua untuk OB, yang ketiga yaitu untuk burung macet. Dulu pernah Mas Dika bikin video ini lanjutan dari video pemakaian napas 1 ya. Itu udah detail, dan ini Mas Dika tambahin lagi. Ketika burung macet, usahakan embun malam itu juga penting. Kebalikannya, ketika burung macet tidak usah diembun pagi, biasanya setengah 6, jam 5 lebih 5 menit atau 10 menit, itu tidak usah. Teman-teman pakai aja yang embun malam, nanti grafiknya cepat mana ya, grafiknya cepat mana tuh. Jadi kalau yang macet itu juga nggak setiap hari bolo, hampir sama seperti yang durasi putus-putus. Lakukan saja 2 hari sekali dan lihat cuaca. Kalau cuacanya nggak bagus ya nggak usah, ditunda dulu besok lagi atau besoknya gitu. Kalau cuacanya mendukung ya bagus. Lah tiba-tiba misalkan baru dapat setengah jam udah hujan ya masuk ke toh bolo. Kalau pertanyaan itu nanti ada ya, nggak usah ambil pusing, nggak usah ditanyakan, ini langsung masuk ke toh, nanti tidak bilang ya. Nah kalau burung yang macet itu juga nggak usah disemprot seperti burung OB ya, cuma apa ya, buka kerodong, angin-anginkan dan sendiri. Nggak usah kayak yang OB barengan, nggak usah, sendiri. Kalau malam itu usahakan semua sendiri tanpa kecuali yang OB bolo. Yang OB itu usahakan teman-teman harus ada tang, pakai tang 1 tok ya tidak apa-apa, itu biar dia tetap netral, tetap dang beduk. Dan catatan pakainya pakan amfibi OB terbaru kita ya. Jadi untuk karakter burung kencang-kencang, birahi, ngotot, emosi, wis pakai, nanti tahu sendiri hasilnya. Video kemarin terakhir kita juga bahas kan itu, dari teman-teman lihat. Terus durasi putus-putus tadi udah, untuk OB udah, untuk yang macet udah. Dan apakah perlakukan itu kita melakukan itu apakah terus menerus? Enggak juga boleh. Tadi di depan udah tak jelasin, tak ulangi lagi. Ketika burung kita sudah stabil, terus keinginan kita menurut kita itu lebih baik stop ya stop. Tapi keinginan kita kok enak ya, kok enak itu terus ya itu terus ya, gak apa-apa. Dan ingat ya, semua burung nggak kayak gini bolo, ini hanya tip. Jadi ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau cocok ya itu beruntung teman-teman. Oke. Terus selain 3 tadi, manfaat lagi untuk embun malam itu pernapasan bolo. Komen yang sering muncul tuh, Mas piye to ndawake durasi, Mas Dika jawab. Durasi itu bawaan, memang betul bawaan, dalam arti misalkan gini bol, burung itu kita beli dari orang pertama. Burung itu cuma buat ibaratnya rungon-rungon, nah bahasa Jawa nih, nah bahasa Indonesia ya cuma buat dengerin tok suaranya. Dia nggak main lomba, dia nggak ABCD, dia cuma didengerin tok suaranya. Nah itu nggak diolah. Nah kalau jatuh ke kita kan olah, ya diumbar, ya diembun malam, ya di napas 1, ya dikasih extra puding, maka potensi dia kan keluar. Ciri khas dia keluar. Yang tadinya belum keluar, sekarang kita olah jadi keluar. Durasinya yang awalnya 15, sekarang jadi keluar jadi 30. Jadi tidak dipungkiri potensi itu keluarnya ke kita pada waktu kita beli. Apa nyambungnya dari yang Mas Dika bilang tadi? Nyambungnya apa? Mungkin di pemilik pertama nggak diolah, yang seperti di awal tadi tak bilang ini, itu apa? Dia cuma buat rungu-rungu. Itu. Jadi potensi dia baru keluar bolo. Cuma sudah kita rawat dan sebagainya, tetap aja durasinya dia 15 yang nggak keluar.
Jadi memang dia durasinya 15. Jadi ada 50-50. Ketika burung itu kenari kita rawat, potensinya keluar, durasinya keluar, yaitu alhamdulillah. Tapi sudah kita rawat ABCD tidak keluar durasinya, ya dia memang durasinya segitu. Ya, paham ya? Itu penjabarannya untuk pengumpulan malam, dan tidak perlu dikasih setelah fooding. Setelah foodingnya cuma pagi tadi udah. Tambahan sedikit sebelum tutupan, embun malam itu dilakukan pukul jam 6 sampai jam 7, atau waktunya kita itu membaginya itu setelah perawatan ya, dalam arti pagi itu dirawat, burung diangin-anginkan dan sebagainya lah perawatan. Habis itu burung sorenya dikerodong, lepas jam 2, jam 3, jam 4 kebiasaan. Lah jam 6 dibuka lagi. Jadi posisinya itu dikerodong, dia lepas kerodong. Jadi pengumpulan itu buka kerodong. Bukan berarti burung itu dari sore, dari pagi ya hitungannya ya. Pagi diablak, dari sore tetap diablak sampai malam, enggak ada efeknya. Jadi usahakan sore itu sudah dikerodong dulu. Misalkan pulang jam 5 Mas Dika, terus tak kerodong jam 6 buka lagi, ya gak apa-apa. Inilah sebuah proses, jadi ada tahapnya. Jadi teman-teman nanti tahu hasilnya sendiri. Tuh, wah ribet Mas, ya nggak ribet, itu kan kebiasaan. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan itu, gitu ya. Buat teman-teman pasukan Gila-Gila, mudah-mudahan bermanfaat pengembangan ini dan dilakukan. Dan ini untuk seri apapun monggo, nggak jadi patokan. Mau seri YS pun dilakukan monggo, Rasmi pun dilakukan monggo. Kalau ada istilah nanti manuk seri gede kok diembun malam lagi, biarin aja, yang penting kerja nyata ya. Prinsip Mas Dika dipakai, kerja nyata. Kita butuh aksi, kita tidak butuh komen ya, gitu ya. Jadi mau komentar apapun yang penting kita terapin. Kalau hasilnya ada, toh nanti yang lain ikut-ikutan. Ingat ya, dulu banyak yang nggak pakai pepaya sama brokoli, kita udah duluan pakai. Sekarang banyak pakai brokoli, pepaya, pisang dan sebagainya gitu. Dan sekarang kita metode yang lain lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat pasukan Gila-Gila. Sekali lagi fokus pada burung kita, apa yang menjadi tujuan kita, PR kita kerjakan. Jangan pernah capek, jangan pernah malas. Sebuah proses hasil besar itu berawal dari hal kecil. Lakukan, telaten, sabar, dan lihat hasilnya. Gitu dulu, tetap semangat, jadi yang terbaik di antara terbaik, dan salam pasukan Gila-Gila.